Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh alumni HMI yang pada kesempatan malam hari ini dapat hadir pada acara pelantikan. Yang saya hormati jajaran presidium dari Forhati Nasional yang pada malam hari ini bisa membersamai dan menyaksikan pelantikan kami. Seluruh alumni ataupun demisioner dari Ketua Umum Forhati PBHMI periode 2018-2020. Kemudian yang saya hormati juga demisioner Ketua Umum, PJ Ketua Umum PBHMI periode 2018-2020, serta selamat kepada Ketua Umum terpilih, Ketua Umum yang baru, Rakanda Raihan Aryatama, yang baru saja dilantik dan menahkodai PBHMI periode 2020-2023. Serta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan tentu yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh pengurus Forhati PBHMI periode 2021-2023 yang secara sah baru saja tadi sudah dilantik. Alhamdulillah, pada malam hari ini menjadi momen bersejarah bagi kita semua, khususnya kami di kepengurusan yang baru, dengan semangat yang baru dan tekad yang baru dalam kepengurusan periode Forhati PB hari ini. Kami sebagai pengurus harus bisa menampilkan ataupun menjadikan Forhati PBHMI lebih baik lagi ke depannya. Khususnya di mana memang secara tantangan bahwa memang Forhati PBHMI harus sudah bisa melihat perkembangan zaman dengan adanya bonus demografi, kemudian tantangan ke depan mengenai Indonesia Emas dan lain sebagainya. Ini menjadi tentu sebuah tantangan bagi Forhati bagaimana agar bisa menghadapi perkembangan zaman serta kontribusi nyata untuk masyarakat luas khususnya Indonesia. Ini bisa banyak kontribusi yang bisa Forhati lakukan. Tentu saja yang kami harapkan dari para senior, para alumni, bahwa kami sebagai kepengurusan baru sangat memohon sekali arahan dan bimbingannya, serta hal-hal yang memang apa yang harus menjadi Forhati ke depan lebih baik lagi, mohon diarahkan ke depannya. Forhati PBHMI ke depan, bahwa yang seperti kita lihat dengan fenomena yang membuat kita miris bersama, tentu dengan keberagaman, kemudian persamaan, kemudian perpecahan yang juga memang timbul di dalam internal organisasi, ini sedikit banyaknya memang menghambat untuk gerak dari roda organisasi, entah itu di tubuh HMI maupun di tubuh Forhati. Sehingga perlu adanya nilai-nilai ukhuwah yang memang kita bangun, khususnya dalam organisasi ke depan, agar bagaimana hal apapun yang memang menjadi permasalahan dinamika organisasi, kita tetap berpegang teguh kepada ukhuwah itu sendiri. Karena dalam mewujudkan setiap program kerja, kemudian semangat kebersamaan, kita harus memiliki visi misi yang sama, bahwa terwujudnya HMI dengan misi yang kita emban, terbinanya muslimah berkualitas insan cita, kemudian terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang memang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab terhadap masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu melekat pada sanubari setiap kader HMIwati maupun HMI. Ke depan Forhati PBHMI selain bekerja secara maksimal juga memang harus sinergis dengan PBHMI, di mana awal dari mula terbentuknya Forhati adalah untuk bisa melebarkan sayap ataupun menyentuh hal-hal yang tidak bisa tersentuh lebih luas oleh HMI. Maka dari itu peran sinergitas antara Forhati dan HMI ke depan memang sangat perlu disinergiskan dan diperlukan. Selain dari Forhati PBHMI dan PBHMI ke depan, di dalam
Sebuah organisasi tentu dalam kepengurusan kita memiliki program kerja dan visi misi yang memang harus kita sepakati bersama dan kita satukan bersama, di mana banyaknya hal-hal yang memang saat ini menjadi isu-isu sentral baik keperempuanan maupun anak ini harus menjadi salah satu fokus juga dari Kohati. Selain sebagai pendidik kader HMIWati, Kohati juga memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap masyarakat, khususnya sebagai agent of change. Bagaimana Kohati bisa hadir di dalam masyarakat dan memiliki dampak yang memang berarti di masyarakat, menanamkan nilai-nilai yang memang berarti bagi masyarakat, terlebih dengan perkembangan kemudian arus digitalisasi dan globalisasi yang memang saat ini menjadi problematika semua umat, bukan hanya kita saja sebagai kader HMIWati, tetapi ini menjadi permasalahan kompleks yang melibatkan semua lini. Kemudian daripada itu, di Kohati sendiri memiliki serangkaian program, serangkaian jenis kegiatan-kegiatan yang memang nantinya harus lebih strategis. Artinya bahwa program-program yang selama ini mungkin hanya bersifat seremonial, kita harus memiliki kegiatan yang memang lebih berdampak. Selain daripada pengasahan secara intelektual, kader HMIWati juga harus kita asah menjadi kader-kader yang nantinya memiliki peran-peran di ranah-ranah profesional dan bagaimana bisa dilibatkan, khususnya bisa menaklukkan tantangan zaman serta bisa berkontribusi di ranah-ranah pekerjaan yang memang saat ini menjadi tantangan untuk kita semua. Pembinaan hard skill, soft skill sangat penting, kemudian akhlakul karimah dari Kohati, penyeimbangan antara intelektual, emosional, dan spiritual yang memang harus melekat pada diri setiap kader HMIWati. Di samping itu juga, Kohati sebagai perempuan, di sini memang kita harus dituntut untuk bisa mandiri. Entah itu mandiri secara ekonomi maupun mandiri secara pribadi. Artinya di sini bahwa memang program Kohati PB ke depan, selain bahwa kita memang ditantang sebagai organisasi yang modern, kemudian kita memiliki nilai-nilai bahwa kita sudah harus bisa memetakan minat dan bakat dari setiap kader agar bisa tercapai bahwa organisasi kita tetap bertahan baik secara kualitas maupun kualitas. Daripada itu, kemandirian secara ekonomi ini memang menjadi pusat ataupun fokus kita juga untuk Kohati ke depan, bagaimana kita bisa mencetak kader-kader yang mandiri. Kemudian secara akademis ke depan memang Kohati juga harus lebih menekankan kepada ranah akademis, artinya bahwa memang kesempatan untuk belajar bagi kader HMIWati ini sangat lebar sekali dan pemanfaatan bagi kita untuk bisa ranah-ranah pembelajaran, kemudian bukan hanya di internal tetapi juga di eksternal, bagaimana saat ini bahwa jejaring yang mumpuni untuk Kohati dan kemudian banyaknya bantuan-bantuan dari senior dan alumni yang bisa memungkinkan sekali bagi setiap kader HMIWati berprestasi, khususnya di ranah akademik. Ini sangat membuka sekali peluang bagi Kohati ke depan untuk lebih maju. Di samping itu, bahwa kebutuhan dari setiap kader, kebaik minat, bakat, potensi memang harus selalu digaungkan, bahwa di sini kalau tadi disampaikan Kohati juga harus sinergis dengan PBHMI, artinya bahwa organisasi modern bukan hanya organisasi yang memang berbasis teknologi dan informasi saja, tetapi bagaimana bahwa memang setiap kaderisasi yang kita laksanakan tetap menerapkan nilai-nilai ataupun tidak lepas dari apa yang menjadi dasar sebuah organisasi, khususnya perjuangan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucap. Terima kasih saya sampaikan kepada semua.